wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya, baik saudara, kita bertemu lagi di Celoteh Rakyat Jelata ya. Ya, hari ini di penghujung tahun kita dihebohkan ya dengan berita dari Ganjar Pranowo. Nah, dia bagi-bagi bantuan untuk renovasi rumah. Itu untuk acara menyambut ulang tahun PDIP yang ke-50. Yang menjadi permasalahan di sini menggunakan uang Basnas untuk itu. Kita lihat nih videonya ya. Masalah dari perhatian dari kader-kader PDI Perjuangan yang senior, apalagi sudah menjadi pejabat, baru satu kali ini Pak Ganjar itu datang ke tempat kami. Nah, bisa dilihat ya, di situ untuk ulang tahun PDIP yang ke-50 acaranya. Nah, tapi kok pakai duit Basnas ya? Aduh Pak, ini janganlah sampai jadikan pencitraan seperti itu, kurang baik. Nah, tapi di saat yang bersamaan di akhir tahun ini juga di Jawa Tengah itu dilanda bencana, yaitu banjir dan rob. Banjir ini cukup luas juga, dan rob ini sampai-sampai wisatawan terganggu ya, padahal ini kan akhir tahun, orang-orang merayakan tahun baru. Gimana nih Pak, jangan sibuk pencitraan terus dong, coba diurusin tuh daerahnya. Nih kita lihat videonya ya. Banjir yang merendam Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah terpantau meluas. Banjir semakin tinggi pada Sabtu pagi. Ketinggian air mulai 50 cm hingga 1 meter. Banjir dilaporkan meluas di dua desa, yakni Desa Ketitang Wetan dan Desa Klayu Siwalan. Ribuan rumah warga yang tersebar di kedua desa itu terkepung banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Kaliombo. Selain itu, banjir merendam fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan jalur pantura Pati Rembang juga setinggi 30 cm. Arus lalu lintas pun tersendat dengan antrean kendaraan hingga sepanjang 2 km. Airnya tambah tinggi nih, besar airnya. Seluruh desa nih, Desa Ketitang seluruh terendam. Kira-kira ya 80 cm. Dua titik tanggul Sungai Kaliombo jebol Jumat kemarin setelah wilayah Pati diguyur hujan deras dan mendapat kiriman air dari Pegunungan Kendeng. Warga menyesalkan lambannya langkah yang diambil pemerintah, sebab warga sudah berkali-kali melaporkan masalah tanggul yang rawan jebol tetapi tidak ada tindakan dari pihak terkait. Nah, ternyata di Semarang pun sama nih. Ini tanggul katanya bocor. Beberapa titik yang ada di dalam kawasan Pantai Marina. Terlihat sejumlah petugas bersiaga di depan pintu masuk tersebut. Sudah naik ke depan rumah. Jadi banjir rob nih masuk. Nah, gimana nih Pak Ganjar? Jangan sibuk pencitraan terus lah. Coba diperhatikan rakyatnya. Kan kalau mau jadi calon presiden atau mau jadi presiden itu kan harus punya prestasi ya. Harus bisa dilihat prestasi apa sebelumnya sehingga Pak Ganjar ini berani untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Itu hak setiap orang sih untuk mencalonkan diri sebagai presiden, tapi kan rakyat juga bisa menilai ya prestasi apa, jejak rekamnya seperti apa. Nah, coba dong fokus dulu ke daerahnya nih, biar kelihatan prestasinya seperti apa, nanti hasil yang baiknya untuk daerahnya seperti apa, sehingga bisa diterapkan di level nasional misalnya begitu. Seakan-akan kan kalau sekarang kelihatannya gubernurnya sibuk capres, rakyatnya ditelantarkan. Padahal kan dari BPS tuh udah kelihatan tuh statistiknya bahwa Jawa Tengah itu menjadi daerah termiskin di Indonesia. Nah, gimana itu Pak? Harusnya ini saran dari saya saja sih Pak, sebagai rakyat jelata ya.
coba tingkatkan dulu, minimal kemiskinannya dikurangi lah. Lalu untuk penanganan bencana-bencananya juga jangan sampai seperti ini, sibuk pencitraan, rakyatnya ditelantarkan. Nah gitu. Kita melihat Pak Ganjar ini kan meniru cara Pak Jokowi ya untuk meningkatkan elektabilitasnya itu dengan pencitraan. Media sosial, TikTok itu sangat gencar. Nah tapi kan kalau kita lihat dulu Pak Jokowi memang punya prestasi untuk kota Solonya, sehingga dia bagus loh. Tapi kalau hanya meniru dari caranya saja, sedangkan prestasinya tidak ditiru kan susah juga. Gimana tuh? Rakyat juga bisa menilai. Sekarang rame nih, pakai uangnya juga uang Basnas katanya ya. Dan itu diperuntukkan untuk menyambut ulang tahun PDIP. Ya kalau uang Basnasnya sih tidak masalah, memang bisa membantu rakyat miskin. Nah tapi kan kalau uang itu dipakai dengan mengatasnamakan partai tertentu, nah itu yang jadi masalah. Kan nggak bisa gitu Pak. Cobalah, itu kan tidak elok. Harusnya Mendagri juga bertindak nih, coba ditegur lah. Pak Gubernur ini masih menjabat, masih punya tanggung jawab. Jangan warawiri sana sini, main di TikTok dan sebagainya untuk pencitraan. Coba ditegur lah Pak, supaya dia lebih fokus, disentil sedikit, biar dia sadar kembali lagi ke tugasnya atau kewajibannya yang paling utama. Baik, itu hanya opini dari saya. Mungkin teman juga punya opini yang lain, silakan komentar di kolom komentar ya. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat.